Jumpa lagi bersama Mimin yang masih kurang enak badan tapi tetap pengen upload cerita buat kalian semua. Penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Kali ini sebuah cerita horor dari akun Twitter Simple Man yang bercerita tentang misteri helai rambut panjang di kamar. Buat kalian semua. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja, buat kalian yang penasaran, silahkan disimak baik-baik. Dan semoga kalian terhibur. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Sebut saja kawanku ini namanya Dodi. Ada satu pengalaman yang pernah dia ceritakan yang bermula dari ketika dia sedang menjalani koas stase penyakit dalam. Dia diharuskan pindah ke sebuah hunian kos yang tidak jauh dari rumah sakit tempat dia menjalani pendidikannya ini. Dodi sendiri adalah seorang yang realistis. Saat kawan-kawan sejawat yang lain sedang bertukar cerita dengan tema-tema mistis, Doni akan pergi berlalu sambil meminta agar teman-temannya muhasabah diri. Aku sendiri tidak banyak membahas cerita mistis dengan si Dodi ini. Semula, kepindahannya di kamar kos sewaan awalnya berjalan normal. Terlalu normal mungkin. Dodi menjalani kehidupan koas seperti stase-stase yang lain, termasuk mengikuti jadwal shift yang menjadi ketentuan wajib dalam menjalani pendidikannya ini. Tidak ada yang aneh sama sekali. Sebelum suatu ketika, saat Dodi sedang membersihkan isi dalam kamarnya di lantai, tepatnya di sudut dekat pintu, Dodi melihat sehelai rambut yang panjang. Tentu saja, awalnya Dodi tidak memikirkan hal itu terlalu lama. Mungkin saja di kos khusus putra ini ada seorang laki-laki yang memiliki gaya rambut yang panjang, atau mungkin ibu penjaga kos yang sempat mampir ke lantai 2 untuk mengambil sesuatu. Begitulah pagi itu berakhir dan Dodi melanjutkan aktivitasnya. Tapi kemudian, hal yang sepele itu mulai menjadi perhatian dari pemuda yang realistis ini. Karena setiap hari, ada saja dia menemukan sehelai demi sehelai. Bahkan ada kalanya di bagian-bagian yang sulit dijangkau Dodi, dia menemukan gumpalan dari rambut yang bahkan tidak dia ketahui dari mana. Singkatnya, pada suatu hari, ketika Dodi baru saja kembali dari rumah sakit yang jaraknya bisa ditempuh kurang dari 10 menit tersebut, dia sekilas melihat ke lantai 2 tempat di mana kamar kos miliknya berada. Di sana, di jendela kamar kos sebelahnya, Dodi melihat ada bayangan seorang perempuan sedang berdiri di samping gorden. Dodi hanya berpikir, mungkin penghuni kamar sebelahnya sedang membawa pacarnya. Lagi pula, hal ini bukanlah urusannya. Dodi melanjutkan langkahnya menuju ke kamarnya sendiri. Dia menyusuri lorong, berjalan seorang diri di depan pintu-pintu kamar anak kos yang lain, yang kebanyakan menyendiri dengan segala urusannya masing-masing. Tapi begitu melewati kamar kos yang ada di sebelahnya, Dodi sempat berhenti, memandang ke jendela. Dia terlihat bingung. Bukankah lampu di dalam kamar ini tadi terlihat sedang menyala? Tapi Dodi mencoba menepis apa yang ada di pikirannya. Meskipun kali ini hal ini cukup sulit untuk tidak dipikirkan. Dodi langsung membersihkan diri.
Di dalam kamar mandi ia masih kepikiran perihal apa yang tadi dia lihat, yang sepertinya benar-benar nyata. Kamar itu dalam kondisi menyala dengan siluet bayangan seorang perempuan di jendela. Tapi bisa saja Dodi yang salah lihat. Ia hanya terlalu lelah. Ketika air mengguyur wajahnya, Dodi sempat menghentikan gerakan tangannya yang sedang mencelupkan gayung dalam bak kamar mandi. Di dalam pikirannya, ia sempat melihat sosok wanita sedang berdiri tidak jauh dari tempatnya. Wanita itu menggunakan gaun putih dengan rambut menutup wajah. Anehnya, sekujur tubuh tiba-tiba menjadi dingin, bukan karena air, melainkan karena sesuatu yang bahkan Dodi tidak tahu penyebabnya. Menoleh rasanya enggan, berbalik nampaknya hal yang tidak memungkinkan. Dodi melihat jauh ke dalam bak mandi. Dari pantulan bayangan dirinya di air, Dodi merasakannya. Di belakangnya memang ada yang sedang mengawasi dirinya. Hanya saja kali ini ada seringai dalam senyumannya. Ada perasaan di mana ketika manusia sedang sendiri, merasa ada yang menemani. Hal ini yang benar-benar Dodi rasakan waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika manusia dalam kondisi yang terpojok, maka dia akan melakukan apapun untuk mengalahkan rasa takutnya. Begitu pula dengan Dodi. Dia menekan rasa takutnya, sampai tanpa sebab dia balik menoleh melihat ke arah pintu di mana dia tidak melihat apapun. Bayangan yang muncul di dalam kepalanya hanyalah hantu-hantu buatan yang mengendap di dalam pikirannya. Dodi membasuh tubuh dan wajahnya dengan handuk. Dia berjalan keluar kamar mandi. Setelah mengenakan semua pakaiannya, bersiap untuk mengistirahatkan tubuhnya. Saat tiba-tiba lehernya terasa gatal dan Dodi menggaruk-garuknya dengan tangannya. Dia menemukan sehelai rambut hitam yang panjang melilit batang lehernya. Dari sejak kejadian itu, kehidupan Dodi berubah 180 derajat. Seperti setiap kali Dodi harus menelpon seseorang, di ujung telepon yang lain Dodi selalu ditanya apa dirinya sedang bersama dengan seorang perempuan. Anehnya, hal ini tidak dikatakan oleh 1-2 orang. Bahkan pada suatu hari, ketika Dodi harus berpapasan dengan tetangga kosnya, beliau diberitahu kalau lebih baik untuk tidak sering-sering membawa perempuan ke dalam kamar, karena lingkungan ini tidak menerima toleransi seperti itu, yang tentu saja membuat Dodi tidak mengerti. Tapi dari serentetan kejadian yang janggal itu, ada satu kejadian yang tidak akan pernah Dodi lupakan. Sewaktu ia merasakan sesuatu selip di dalam mulutnya, tangannya mencoba untuk mengambil dari sela antara gigi-giginya. Di sana, Dodi menemukan ada sehelai rambut hitam yang sama. Puncaknya, Dodi jadi lebih sering banyak berpikir sehingga mengganggu jam istirahatnya. Ia juga mulai mencoba mengerti kalau mungkin saja sesuatu yang berbau mistis benar adanya. Sehingga Dodi memutuskan untuk mencari tempat kos lain. Tapi apakah semuanya selesai begitu saja? Ternyata tidak. Karena baru beberapa hari saja Dodi pindah tempat tinggal yang baru. Di bawah lantai, tepatnya di balik kasur matras miliknya, Dodi menemukan gumpalan rambut kusut yang semuanya berwarna hitam panjang. Apa yang menimpa Dodi membuat kawan sejawatnya, Faat, menjadi curiga. Sehingga kawan sejawat keturunan Arab ini bertanya perihal apa yang sedang menimpa dirinya.
Konon si Faat bisa melihat kalau di sekeliling tubuh Dodi ada kepulan asap hitam yang beraroma seperti pada ari-ari janin baru lahir. Faat mendengar dengan serius setiap tutur kata Dodi. Entah kenapa, lelaki itu tidak sedikit pun menertawakan Dodi. Sebaliknya, dia tampak sedang berpikir lama. Sebelum Faat memberi sepotong kain berwarna kusam, kain itu ditenun kasar dengan penggalan tulisan bahasa Arab. Faat berpesan kalau menemukan barang sehelai rambut aneh yang Dodi ceritakan tadi, agar dia meletakkan bagian rambut itu lalu melipatnya di dalam kain ini. Faat juga berpesan agar Dodi meletakkan kain ini di bawah lipatan baju di dalam almarinya. Dodi pun mengangguk mengerti. Seperti yang sudah Dodi duga, di bawah lemari dia menemukan beberapa helai rambut yang dia cari. Dengan cepat dia melakukan seperti apa yang Faat tuturkan. Tetapi ada gejolak yang aneh. Waktu Dodi meletakkan sehelai rambut tersebut di dalam kain, sekilas ada yang tertawa di telinganya. Malam itu jam 7 malam, Dodi beristirahat lebih awal. Entah kenapa sejak tadi badannya terasa panas. Dodi pun tidur dalam kondisi lampu menyala. Namun, baru sekelibat dia memejamkan mata, Dodi terbangun dalam kondisi lampu mati. Rupanya, waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Tapi, ada yang aneh. Waktu layar handphone menyapu wajahnya, ada pantulan cahaya yang menyapu sekitarnya. Dari sekelumit tempat Dodi merebahkan badannya, ada lekukan di sudut matras kasurnya. Rupanya ada sesosok lain yang sedang duduk tidak jauh dari tempat Dodi sedang tidur. Takut bercampur penasaran. Dari tempat Dodi tidak mungkin menyalakan lampu karena jaraknya yang cukup jauh, sedang ia sendiri begitu yakin ada yang benar-benar sedang duduk tidak jauh dari tempatnya. Dodi pun akhirnya memakai handphone yang ada di tangannya untuk menerangi ruangan. Cahaya temaram dari layar handphone menerangi apa yang ada di depan Dodi. Di sana, dia melihat seorang wanita duduk anggun di atas matras kasur miliknya. Sayangnya, Dodi tidak bisa melihat wajah dari wanita misterius tersebut karena ia persis membelakangi dirinya. Dodi tidak berkata apa-apa, seolah bibirnya disirep oleh sesuatu. Ketakutan, entahlah, karena waktu itu tubuh Dodi sudah mati rasa. Bahkan cahaya handphone sudah bergetar. Barulah ketika sosok itu tertawa, Dodi melihat rambut wanita itu jatuh turun, begitu pula potongan kepalanya. Dodi sebentar melihat kepala wanita itu. Dia melotot dengan senyum yang menyeringai. Wanita itu meliriknya, dan seketika Dodi tidak sadarkan diri, jangankan lari. Berteriak saja rasanya mustahil bagi dirinya yang melihat potongan kepala itu tepat di samping kedua kakinya. Keesokan paginya, Dodi sampai hati harus berlari menemui Faat yang kebetulan baru mau pulang. Dodi langsung menyodorkan lipatan kain pemberian Faat. Faat sebentar memperhatikan Dodi. Dia tahu laki-laki itu sedang dalam masalah serius. Faat seketika membuka lipatan kain tersebut. Di sana, dia menemukan sepotong rambut yang meninggalkan bekas hitam seperti terbakar pada kainnya. Tak lama kemudian Faat baru mengatakannya. Yang mengejar-ngejar Dodi adalah Laiba. Di negara nenek moyangnya, makhluk ini memang gemar menyukai seseorang. Dan itu kemungkinan si Dodi. Faat hanya menepuk bahu Dodi.
Kemudian dia bersiap untuk pergi, tapi sebelum pergi tentu Dodi bertanya perihal apa yang harus dia lakukan. Faad lalu berkata kalau Dodi perlu tidur, itu saja. Faad meyakinkan Dodi kalau dia akan minta tolong sama abahnya. Dia tahu harus bagaimana. Siang itu Dodi harus melanjutkan koasnya. Faad sudah mengambil shift malam. Maka shift pagi sampai sore Dodi yang harus menghandle semuanya. Di situ Dodi sempat merasa janggal waktu menemani konsulen di salah satu kamar pasien. Ada satu wanita tua yang terus melotot mengikuti Dodi. Bahkan ketika si konsulen menanyai si wanita itu, beliau lebih banyak diam, hanya melihat ke tempat Dodi dengan sorot mata yang membingungkan. Tapi satu yang Dodi tidak akan lupa adalah wanita tua itu sempat membuka mulutnya. Di salah satu garis giginya ada sehelai benang atau rambut. Sampai malam, badan Dodi sebenarnya sudah terasa letih. Tapi karena alasan khusus dia belum juga pulang. Sementara teman sejawat lain tampak sedang sibuk. Waktu menunjukkan pukul 9 malam, di mana Dodi menunggu salah satu temannya. Niat hatinya ingin numpang tidur. Sewaktu Dodi berjalan di lorong rumah sakit yang entah kenapa waktu itu lebih sepi dari biasanya, dia melihat seseorang sedang duduk di sebuah kursi tunggu. Seorang wanita yang memakai kerudung dengan tongkat yang disandarkan pada tubuhnya. Dodi berpikir itu mungkin keluarga pasien. Dodi sudah menyampirkan jas dokter miliknya. Niat hati beliau ingin menyapa, tapi Dodi kemudian berhenti. Sewaktu tahu kalau si nenek rupanya sedang dalam posisi tidur. Jadi Dodi pun melanjutkan langkah kakinya. Ia mencari suster agar setidaknya memberi selimut kepada nenek tersebut. Tapi dari langkah selewat itu Dodi mencium aroma melati yang entah dari mana datangnya. Tapi Dodi tetap saja berjalan sendirian. Dan tibalah dia di tikungan lorong saat sadar wanita tua yang sedang duduk itu sudah menghilang begitu saja. Seketika bulu kuduk Dodi langsung berdiri. Langkah kakinya lebih cepat dari biasanya. Bahkan Dodi setengah berlari saat ia tiba-tiba terhalang waktu melewati ruangan yang sudah ada beberapa orang di dalamnya. Baju lengan Dodi ditarik begitu saja oleh seseorang. Dan ketika menoleh, wanita tua yang tadi Dodi lihat menatapnya. Wanita tua yang ini adalah wanita tua yang Dodi lihat bersama konsulennya. Suster yang menjaga beliau lalu meminta agar si wanita tua itu melepaskan lengan baju Dodi. Tapi nampaknya si wanita tua yang tidak dapat berbicara dengan jelas itu sedang menjelaskan sesuatu kepada Dodi. Beliau beberapa kali menjambak rambutnya sendiri sambil satu tangannya menarik-narik lengan Dodi. Petugas lain yang melihatnya kemudian ikut membantu, tapi si wanita tua lebih beringas. Dia hanya bisa bicara dengan suara serak. Tidak ada intonasi seperti suara bayi yang meraung. Dodi tentu tidak mengerti. Bahkan sewaktu mereka sudah berhasil menenangkan si wanita tua itu dan membawanya pergi, Dodi sempat melihat dia melirik ke arah Dodi sambil tersenyum yang tidak menyenangkan. Dia menunjuk-nunjuk. Dodi pun angkat kaki pulang. Sebelum menuju ke tempat parkir itulah, Dodi sempat berhenti sebentar. Karena di jalur kegawatan Dodi melihat satu ambulan baru sampai. Dan ketika petugas mulai berkerumun datang, Dodi melihat di atas kereta pasien ada wanita tua sedang terbaring. Kondisi waktu itu tampak urgen. Dan wanita yang sedang terbaring itu adalah
wanita tua yang Dodi baru saja lihat di lorong rumah sakit. Dodi seketika mematung sebentar sebelum lehernya mengencang. Ia buru-buru lari sambil menelpon teman sejawatnya. Tampaknya pulang ke tempat kos sama saja bunuh diri. Sampailah Dodi di tempat kontrakan temannya, sebut saja Angge. Dia sempat melihat kedatangan Dodi dari lantai 2. Tak lama setelah dia turun, Angge justru melihat ke arah mobil Dodi dengan tatapan yang aneh. Dodi pun akhirnya ikut melihat. Ketika dia ditanya ada apa, Angge bilang di kursi sebelah Dodi tadi dia melihat ada wanita rambut panjang sedang duduk. Dia kira Dodi datang dengan seseorang. Dodi yang mendengarnya hanya tersenyum canggung. Lagi-lagi bulu kuduknya berdiri. Jadi tibalah waktu mandi. Dodi sudah melepas semua pakaiannya. Di kontrakan rumah si Angge menggunakan shower, berbeda dengan kos tempatnya. Nah, pada waktu itu suara handphone si Dodi menyala. Ketika diangkat rupanya si Faat. Faat bilang agar kalau nanti ketika Dodi mandi, agar dia menggunakan ember saja. Jangan pakai ubin mandi seperti di kos tempatnya. Katanya hal ini dilakukan agar Dodi bisa lebih tenang saja. Tidak hanya itu saja, nanti malam Faat mau bicara serius, dan karena hal ini mendesak, Dodi yang mendengarnya sempat melihat ke shower yang memancarkan air. Tapi setelah handphone ditutup, Dodi berusaha nampak biasa saja. Apa yang Faat katakan soal bak mandi bawah rasanya mengada-ada. Mungkin saja anak itu sedang ingin mengerjainya. Selain itu, kenapa waktunya bisa pas ketika dia sedang mandi? Jadi, sewaktu Dodi membasuh tubuhnya, air turun dari atas kepala sampai ujung kakinya. Lama-lama, di bagian kulit punggungnya, Dodi seperti merasakan ada yang menyentuhnya. Menggunakan ujung jari. Lembut dari atas leher sampai pinggang, tapi Dodi masih belum yakin. Bisa saja itu air. Tapi lama-kelamaan, rasanya bukan seperti sentuhan lagi, tapi benda kasar yang menggelayut dari atas ke bawah. Dodi merasakan sentuhannya benar-benar mengganggu. Dodi pun berhenti sempat mematikan air shower, namun waktu dia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Dodi pun menyelesaikan semuanya. Ia mengambil pakaian miliknya di kamar. Angge sedang menonton TV di ruang tengah. Hanya ada satu kamar tempat Dodi sedang membereskan pakaiannya. Ketika dia mau menyampirkan jas kedokterannya, Dodi melihat ada yang aneh pada saku bagian bawahnya. Ia pun merogohnya dengan satu tangannya. Dan ketika benda itu ditarik, Dodi termangu diam sebelum berteriak yang membuat Angge sampai harus berlari datang. Di sana, dia melihat Dodi melempar jas kedokterannya. Sementara di atas ranjang ada segumpal rambut berwarna hitam putih. Mungkin karena terbawa emosi, Dodi bertanya di mana dia boleh membakar rambut itu. Tapi si Angge mencoba untuk menenangkan Dodi. Ia belum tahu saja kalau Dodi sedang dalam kondisi tidak stabil. Jadi si Angge mengambil gumpalan rambut itu dengan tangannya, membawanya ke belakang. Angge menjelaskan, rambut adalah bagian yang sakral, tidak boleh dibakar. Bahkan di Jawa, rambut itu bagian paling penting yang dimiliki manusia. Tak hanya itu saja, rambut dan gigi adalah dua bagian yang paling lama terurai di tanah. Angge lebih setuju kalau Dodi menguburkannya. Setelah Angge menguburkannya,
Angge mengajak Dodi kembali. Ia mau tahu apa yang membuat Dodi sampai harus mau tinggal di sini. Padahal dari jarak rumah sakit saja tempat Dodi lebih dekat. Dodi mau bercerita. Tapi tiba-tiba Angge keluar, katanya HP-nya berbunyi. Dodi mengangguk. Ia lalu merebahkan sebentar tubuhnya di atas ranjang. Siapa yang menduga? Karena mungkin kelelahan, Dodi tiba-tiba sudah tertidur saja malam itu. Dodi baru terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Wajahnya tampak kacau sekali. Sewaktu Dodi mengecek handphonenya, di layar dia melihat Faat sudah mencoba menghubungi lebih dari 5 kali. Tapi sama sekali tidak tersambung. Dodi mencoba menelpon balik tapi tidak diangkat. Di situ Dodi lalu teringat dengan Angge. Dia tidak tahu kemana anak itu. Maka keluarlah Dodi. Tapi langkah kakinya terhenti di pintu saat tahu Angge sedang duduk di kursi menonton TV. Dodi pun urung memanggilnya. Dodi lalu kembali ke atas ranjang. Di sanalah baru ada chat masuk dari Angge. Angge berkata kalau dia harus jaga malam. Tadi niat hati ingin membangunkan Dodi buat berpamitan, tapi tidak enak karena melihat Dodi seperti kelelahan. Angge sendiri koas beda rumah sakit dengan Dodi. Itulah alasan tempat mereka terpaut jauh. Seketika kaki Dodi merasa lemas. Apalagi suara TV masih terdengar dari ruang tengah. Dodi hanya diam saja waktu itu, badannya seperti mati rasa. Menunggu entah apa, yang bahkan di dalam kepalanya saja tidak terpikirkan apapun. Suara TV kemudian mati. Dodi melihat bayangan di bawah kursi dan waktu itulah terlihat seperti ada yang berdiri di balik pintu. Dalam kondisi yang nyaris membuat Dodi tidak dapat berkata apa-apa. Dodi melihat layar handphonenya. Faat menelpon dirinya. Faat sudah mau memaki tapi Dodi lalu menceritakan kondisinya. Kemudian Faat bilang kepada Dodi untuk tenang, untuk santai saja, tidak perlu gerasa-gerusuk. Dia menyuruh Dodi sholat malam dulu menenangkan hatinya. Faat juga memberitahu apa saja yang harus Dodi lakukan. Di sini Faat memberitahu Dodi ketika sholat agar kusuk, karena hati yang seperti ini rawan sekali diganggu. Dodi pun menurut. Ia masuk kamar mandi berwudu. Ketika selesai, ia keluar membuka pintu tepat di depan mukanya. Itulah Dodi dengan bersumpah menyebut nama Tuhan, menyaksikan seorang wanita yang kulitnya putih seperti tepung, rambutnya panjang sampai menyentuh lantai, dalam kondisi duduk di atas ranjang. Melihat Dodi yang sebelumnya sudah membentangkan sajadah di samping ranjang tempat dia duduk menyisir rambutnya. Faat benar, malam ini harus selesai. Dodi segera menuntaskannya. Meski rasanya tak bisa kusuk karena bagaimanapun hati Dodi masih terbayang wujudnya. Tapi ia mampu selesaikan. Setelah itu, seperti yang dikatakan Fuad, dia mengambil sapu membersihkan kamar itu, sambil membaca apa yang Faat ajarkan. Ada beberapa helai rambut-rambut panjang pendek. Entah ada yang milik Dodi atau Angge, atau sesuatu yang lain. Semua dibuntal di dalam kertas lalu Dodi menguburkannya ke halaman belakang. Tapi Dodi sempat tersentak sewaktu melihat ada seorang wanita tua sedang berdiri di sana. Wanita tua itu, wanita tua yang sama yang Dodi temui di rumah sakit. Dia yang menarik-narik lengan Dodi. Wanita tua itu cuma berdiri, tidak menampakkan sewujud yang membuat Dodi takut. Setelahnya, baru Dodi kembali. Ia tidak lupa membasuh kedua kakinya. Habis itu, Dodi baru mencoba kembali tidur.
Lalu, bagaimana wujud wanita yang Dodi lihat? Dia duduk tepat di samping kepala Dodi, membelai rambutnya, terus membelai. Faat bilang keesokan pagi semuanya akan selesai. Tidak akan ada lagi yang mengikuti Dodi. Ketidakpercayaannya yang awalnya memancing makhluk itu. Kesialan yang sama sekali tidak pernah dirinya duga. Benar, keesokan pagi, Dodi terbangun. Dia melihat Angge yang baru saja pulang dengan wajah lelah. Dodi tidak menceritakan perihal apapun. Pagi itu Dodi kembali ke kamar kos miliknya. Di atas ranjang miliknya Dodi menemukan apa yang dikatakan oleh Faat. Ada 3 putik kembang kantil. Dodi memunguti satu persatu, lalu menguburkannya. Setelah itu, Dodi kembali pindah ke tempat kos yang baru. Kali ini dirinya sedikit merasa tenang. Kembang kantil itu adalah tanda bahwa Laiba melamarnya. Kalau Dodi membuangnya begitu saja itu artinya dia menerimanya. Namun berbeda kalau dia menguburkannya, sebuah penolakan yang halus agar Laiba tidak lagi mengikuti dirinya. Pasca bertemu dengan Faat, dia menyampaikan ada nenek-nenek yang kemarin meninggal katanya sebelumnya. Sempat ada insiden dengan Dodi. Kebetulan ketika detik terakhir si nenek itu pergi, Faat diberitahu segumpal rambutnya diselipkan di saku jas dokternya. Kalau Dodi tahu, rambut itu seharusnya dia simpan karena nenek itu seperti tahu ajalnya tiba dan cara terakhir yang bisa dia lakukan sebagai ucapan terima kasih diterima di rumah sakit ini adalah menemani Dodi dari Laiba. Tapi ya sudahlah, semua sudah selesai. Koas stase ini pun berakhir. Pada koas berikutnya stase lain, suatu hari Dodi menemukan sehelai rambut lagi. Kali ini berwarna putih panjang. Dodi hanya diam saja sebelum menguburkannya di dalam tanah. Tidak apa-apa, karena manusia memang hidup berdampingan bersama mereka.